Bang Ge mau tanya, kenapa kebanyakan cat owner yang sering kasih wet food bisa bikin kucingnya cepat gemuk? Di luar negeri juga banyak yang makan full wet food, padahal wet food itu kandungannya lebih banyak air dan nutrisinya nggak selengkap dry food. Kenapa bisa gitu? Oke, sebelum gue jawab nih ya, ada 3 hal yang perlu kamu ingat. Yang pertama, kucing yang gemuk banget itu belum tentu sehat dan belum tentu nutrisinya itu udah terpenuhi. Yang kedua, tujuan kita pakai wet food atau dry food adalah untuk mengirit real food. Jadi buat teman-teman yang kucingnya udah full makan real food itu jelas lebih sehat dibanding yang masih ada dry foodnya. Yang ketiga, kalau kita ngomongin gemukin kucing, faktor gemukin kucing itu nggak cuma asal dikasih makan banyak doang ya. Faktornya banyak karena kita ngomongin gemukin kucing dan kucingnya sehat. Kecuali kita nggak peduli sama kesehatan kucing kita cuma pengen kucing kita kelihatan gemuk. Itu udah beda cerita. Kalau kita ngomongin gemukin kucing, bahkan kamu harus ada di tahap sampai kucing kamu tuh udah disteril. Jangan biarin kucing kamu tuh birahi berat tapi nggak disteril. Oke, sekarang kita bahas hubungannya gemukin dan kucing yang udah ternutrisi nih. Kalau kita ngomongin nutrisi berarti kita ngomongin real food ya. Gini, ada beberapa wet food dan dry food yang harganya itu mahal. Biasanya itu dia yang pertama karbonnya rendah. Yang kedua sumber protein itu hewani. Yang ketiga protein dan fatnya itu juga tinggi. Tapi tetap aja kalau itu dibandingin sama real food, tetap lebih bagus real food. Dengan kita pakai dry food yang kualitas tinggi itu lebih simpel ya kalau dibandingin real food yang harus ada prosesnya dan tetap lebih murah kalau dibandingin dengan full real food. Nah, di meja gua sekarang coba diliatin, ini ada beberapa real food yang sering gue kasih ke kucing-kucing gue ya. Memang kucing-kucing gue itu nggak full makan real food, gue masih pakai dry food ya, tapi dry foodnya yang harganya tuh affordable lah, tapi fatnya itu tinggi. Kenapa gue masih pakai dry food, kenapa gue nggak full real food aja? Padahal tadi gue bilang kucing lebih sehat pakai full real food. Ya jelas, lebih ngirit ya. Mungkin kalau gue lebih tajir dibandingin ini, gue bisa pakai full real food kali. Amin, amin. Oke, kalau kita ngomongin real food, itu nggak cuma daging doang. Ya, jadi buat teman-teman yang kadang-kadang tuh suka ngomongin kucing bagusan makan real food, kucing bagusan makan raw food. Raw food itu termasuk real food, tapi beberapa kondisi kucing itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi raw food ya. Apalagi untuk kucing yang kena masalah bacterial infection, kucing yang tidak mengkonsumsi antibakterial gitu ya. Bahkan gue pribadi aja belakangan ini tuh agak jarang kucing-kucing gue makan raw food. Gue lebih suka digoreng tapi bukan pakai minyak biasa atau dikukus real foodnya. Nah, kalau kita ngomongin real food sumber protein ya, kita ngomong sumber protein, ini pertama ada telur, entah putihnya atau kuningnya. Balik lagi kualitas telurnya ya. Telur itu ada 4, yang pertama commercial egg, yang kedua cage free, yang ketiga free range, yang keempat itu pasteurized. Jadi kalau kamu mau cari real food telur yang paling bagus kualitasnya adalah yang pasteurized egg. Cuman agak susah sih ini untuk didapetin. Yang kedua ada daging. Nah, daging yang gue pakai itu bukan yang lean meat ya. Gue pakai daging tuh yang masih banyak mengandung fat. Daging yang banyak mengandung fat biasanya itu ada di daging giling. Nah, ini daging giling yang gue pakai grass fed beef. Grass fed beef itu lebih bagus dibandingin grain fed beef ya. Dia lebih bernutrisi dan ada phytonutrients-nya karena dia 100% makan rumput. Terus bisa juga dari ayam. Nih, dari ayam ya. Ini ayam file. Nah, kalau ayam itu kan juga kualitasnya ada banyak ya. Ini gue pakai ayam yang organik probiotik. Jadi tetap lebih bagus dibanding ayam yang biasa. Ikan-ikanan ya gue kadang kasih salmon, kadang kasih dori. Intinya kadang kasih ikan laut, kadang kasih ikan air tawar. Ini yang paling sering gue pakai sih sebenarnya, ikan gabus ya. Ikan gabus fillet ini dikukus aja atau digoreng pakai ghee, pakai coconut oil, pakai olive oil, bisa nih. Ikan itu sebagai sumber omega 3, protein juga, ikan juga banyak mineralnya. Nah, yang terakhir ini tuh organ meats ya. Organ meats itu kalau yang ini, organ meats-nya tetap grass fed ya. Organ meats-nya tetap grass fed tapi bisa pakai paru, bisa pakai beef liver gitu. Terutama untuk kebutuhan vitamin A dan vitamin B12 ya. Jadi yang semua gue sebutin tadi itu kan protein hewani ya. Gue sih agak nggak peduli sih sumber protein kalau dari nabati, mohon maaf. Ya kalau ngomongin protein buat kucing udahlah protein hewani aja. Tapi ini nggak cukup ya, ini nggak cukup. Setelah semuanya ini dikukus, misalkan gue abis ngukus daging sapi nih, ya belakangan ini tuh biasanya suka gue blender bareng sama sayuran, terutama leafy greens ya. Kalau kita ngomongin sayuran yang di blender bareng sama daging merah atau sumber protein yang lain, itu tujuan dari si sayurnya itu yang pertama untuk kebutuhan vitamin C. Jadi
Gunanya leafy greens ya, sayuran itu untuk kita ambil nutrisinya yang agak susah kita dapetin dari daging, telur, atau ayam. Ya, yang pertama vitamin C, yang kedua folate, yang ketiga magnesium, yang keempat potasium. Tujuan utamanya tuh 4 itu. Biasanya suka gue tambahin sayuran kayak gini nih. Jadi ada beberapa sayuran mentah ya, gue di rumah. Cuman yang paling sering gue pakai ini romaine lettuce. Nah, kenapa gue sering pakai romaine lettuce? Karena romaine lettuce itu kalau kita blender bareng sama daging merah, rata-rata tuh kucing masih suka ya. Kalau gue pakai beberapa sayuran yang lain, ada cukup banyak kucing yang kurang suka. Makanya ini favorit gue. Ini juga dia banyak mengandung air dan tinggi folate. Ya, romaine lettuce tuh dia tinggi folate. Sayuran yang kedua, sebenarnya ini bukan yang kedua ya, harusnya ini yang pertama karena yang paling sering gue pakai itu sauerkraut. Nah, sauerkraut itu dia tinggi sumber vitamin C alami, dia juga probiotik. Nah, kalau kucing kita dikasih real food, jangan lupa dikasih probiotik. Apalagi kita tambah sayuran yang banyak mengandung fiber. Itu penting banget probiotik. Sumber probiotik gue juga bukan cuma dari sauerkraut, bisa dari ini juga. Ini kita ngomongin yang natural ya. Sumber probiotik, sumber nutrisi yang natural gitu. Nah, ini dari Kefir. Jadi tergantung daerah kamu ada yang jual Kefir atau enggak. Soalnya Kefir ini cuma bisa kita beli langsung ke toko atau kalau online itu cuma bisa pakai instan atau same day. Setelah dari sumber protein hewaninya, terus dari sayuran hijau atau sauerkraut, gue juga biasanya suka nambahin herbal yang sifatnya itu antibakterial, yang sifatnya itu antioksidan. Kenapa antioksidan ini penting? Walaupun antioksidan bisa kita dapetin dari romaine lettuce sama sauerkraut juga, karena gue pakai dry food ya, gue pakai dry food yang fatnya tuh tinggi, yang fatnya itu minimal 20% plus gue juga suka kasih tambahan fat. Jadi gini, dry food yang fatnya tinggi itu ada sedikit resiko fatnya itu sudah teroksidasi. Entah karena kita diemin di tempatnya terlalu lama, entah karena kena liurnya kucing terus nggak langsung dia makan. Jadi dry food yang fatnya tinggi salah satu resikonya itu. Nah, untuk mengcounter side effect-nya kita perlu antioksidan. Salah satunya dari ini. Tapi yang sering gue kasih itu dua ini nih ya. Yang pertama ini sage. Ya, ini herbal sage, dia sebagai sumber antioksidan, mengurangi keringat juga di kucing, penting. Ini bagus ya, sage ini bagus untuk kucing yang lagi birahi, biar nggak terlalu lepek badannya. Thyme ya, ini tuh thyme tuh bagus sebagai antibakterial, antioksidan juga. Walaupun gue ngasihnya itu cuman sedikit ya, karena thyme dan sage ini dia punya aroma dan rasa tuh yang agak strong. Makanya tetap lebih banyak daging-dagingannya dibanding sayurnya atau dibandingin herbalnya ini. Oke, jadi apa yang gue sebutin tadi itu adalah cara ribet melihara kucing. Tapi walaupun ribet itu worth it banget ya. Sumber proteinnya bagus, terus bukan sintetik vitamin ya. Vitaminnya semuanya natural. Dan buat kamu yang pengen simple aja melihara kucing, itu cukup pakai dry food tanpa real food. Yang penting kebutuhan fatnya tercukupi, pakai yang fatnya tinggi, sama pakai sintetik vitamin. Kayak misalkan pakai NutriPlus Gel ya. NutriPlus Gel itu kan udah lengkap tuh. Udah ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B, mineral, bahkan vitamin B-nya juga ada B12-nya. Paling tinggal kamu tambahin probiotik aja. Probiotik juga kalau yang natural tadi kan dari makanan dan minuman nih ya. Kalau yang probiotik biasa kan bisa kamu dapetin yang versi bubuk atau versi kapsul. Makanya gue sering bilang ya di beberapa VT atau live gue, kalau kita ngomongin nutrisi buat kucing, itu kita nggak ngomongin dari dry food atau dari wet food lah ya. Meskipun kamu pakai dry food yang mahal banget pun, kalau itu dibandingin sama kombinasi real food, tetap lebih bagus pakai dry food yang biasa aja. Tapi kucing kita tetap dikasih real food gitu. Kalau dari dry food, bahkan gue sering bilang juga, kalau dari dry food yang gue peduliin, itu yang pertama fatnya tinggi atau enggak. Yang kedua bisa untuk urinary support atau enggak, terutama buat kucing dewasa. Yang ketiga kucingnya suka sama dry foodnya itu atau enggak. Apa gue nggak peduli protein? Ya gue peduli protein. Karena gue udah yakin di setiap dry food itu pasti udah ada proteinnya yang udah cukup buat kucingnya. Jadi intinya ya semua bebas lah ya, pilihan kamu aja mau pakai real food, mau pakai dry food. Yang penting kalau kita pelihara kucing, kita jangan cuma mikirin gemuknya doang. Kalau kita mikirin gemuknya doang, bahkan kucing kita bisa jadi nggak gemuk. Berapa banyak di sini dari kamu yang fokusnya digemukin kucing, malah kucing kamu nggak gemuk. Soalnya kebanyakan kayak gitu dari cerita yang masuk di live gue ya. Kita harus mikirin nutrisinya, harus mikirin urinerinya, harus mikirin stresnya. Nah, ini yang banyak dilupain nih sama kita. Banyak dari kita yang menganggap remeh stres kucing yang lagi birahi berat. Ingat, kucing yang lagi birahi berat itu harus rutin dikawinin. Kalau kucing kita nggak dikawinin itu harus disteril. Jadi kalau kucing kita mau gemuk, sehat, steril dulu kucingnya.